Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi alahu thaniya idza amaltahu wajadtahu maliya wa idza atahu wajadtahu wafiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabihalah wa la niddalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah law ra'aynahu wajhan qamariya wa habiban azhariya amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah sholat isya, sholat qiyamul Ramadan, sholat witir Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Alhamdulillah wa nashkuru ilallah azza wa jalla. Kita sudah berada di pertengahan. Saya tidak tahu nih Ramadan yang keberapa, tapi pertengahan ya, di bulan Ramadan yang alhamdulillah kita sampai di pertengahan ini. Semoga kita sampai sempurna sampai di akhir bulan Ramadan. Ya. Para bapak, para ibu rahimakumullah, bahwa manusia itu terdiri dari dua dimensi. Dimensi malaikat dan dimensi hayawaniyah atau dimensi hewan. Sehingga manusia bisa lebih mulia dibandingkan malaikat dan bisa lebih hina dibandingkan hewan. Maka di bulan Ramadan ini Allah perintahkan kita puasa itu agar supaya kita sampai pada dimensi malaikat. Malaikat itu tidak mau makan, tidak mau minum, tidak punya syahwat, tidak punya keinginan, tidak ingin punya jabatan. Pokoknya malaikat itu tidak punya keinginan apapun. Hidupnya beliau malaikat ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita dilatih dan diminta oleh Allah untuk menjadi dimensi malaikat, maka kita diperintahkan untuk melakukan ibadah siam. Sehingga ibadah siam ini dalam hadis qudsi itu dikatakan sebagai junnah. Junnah itu artinya adalah perisai. Jadi kalau perisai ini berarti kalau ada gangguan-gangguan, ada godaan-godaan yang ada di hadapan kita, langsung tertahan oleh perisai itu tadi, yaitu oleh junnah. Junnah ini kalau ditulis dalam bahasa Arab, jim, dhammah, nun, tasdid, fathah, kemudian tak marbutoh, junnah. Kenapa? Bahwa puasa itu menjadi junnah, menjadi perisai. Karena orang-orang yang melakukan ibadah siam dan mendapatkan junnah, itulah nanti yang suatu saat akan masuk ke dalam jannah. Apa artinya jannah? Surga. Pakainya fathah, jim di fathah, nun di tasdid, fathah tamar butoh. Kalau tadi kan dhammah, nah ini di fathah. Huruf yang sama, kata yang sama, beda harokat, maknanya berbeda. Maka kenapa orang-orang yang nanti suatu saat masuk surga ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan perisai, gangguan
yang dapat membatalkan ibadah siamnya. Makanya kenapa di surga itu ada pintu khususon untuk orang-orang yang berpuasa, yang pintu itu bukan nama dengan babu siam, tapi dengan pintu yang lain. Namanya apa? Royan. Ya, ini ingat kita masjid Royan. Kalau sholat, orang yang suka sholat masuk surganya di pintu namanya bab sholat. Zakat bab zakat, haji bab haji, umroh bab umroh. Tapi untuk puasa bukan pintu, namanya bukan pintu puasa babu siam, tapi punya nama khosoh, namanya ar-royan. Maka kalau seandainya ada orang melakukan ibadah siam tanpa dengan syariat, biasanya kalau orang dulu itu kan kalau ingin sekti mandraguna, biasanya mereka itu melakukan lelaku puasa. Ada yang puasa pati geni, ada yang puasa ngebleng, ya kan? Entah puasa apalah, mungkin selama 1 bulan full puasa. Biar apa? Sekti. Ditembak ora pasah, wah, dibedok lubeng gitu toh. Tapi kita nggak tahu apakah perilaku seperti itu adalah apakah mengantarkan orang itu kepada jannah. Jangan-jangan itu perilaku jinnah. Apa jinnah? Jin. Minal jinnati wan nas, dengan kasroh. Makanya puasa ini memang bagi orang yang berpuasa tanpa menggunakan syariat bisa jadi dia dapat junnah, perisai. Ada orang mau mukul dia, tiba-tiba orang itu langsung sebelum mengenai tubuhnya langsung diterpental karena dia punya junnah. Tapi belum tentu amaliyahnya dia akan mengantarkan dia ke dalam jannah. Jangan-jangan itu adalah perilakunya jinnah, yaitu perilaku jin. Karena kebanyakan jin ini kadang mengantarkan kita pada kesesatan, walaupun itu merupakan sosok jin muslim. Ya. Nah, kemudian yang keempat, dengan kita melakukan ibadah siam, maka hati, jantung, dan seluruh anggota tubuh kita itu akan sehat. Maka itu yang dinamakan dengan janan. Janan itu dalam bahasa Arab artinya apa? Hati atau jantung yang sehat. Bukan jinan. Kalau jinan jamak dari jannah. Yang bahasa Arab itu sensitif. Beda harokat, beda makna. Maka dengan kita berpuasa, ya, bismillahi ta'ala, kita sehat. Walaupun ada sebuah kata mutiara, ini bukan hadis ya. Sumu tasihu itu bukan hadis, itu bukan sabda Rasul ya. Tapi itu merupakan kata mutiara, berpuasalah engkau sehat. Ya, secara medis ya. Karena dengan sehat itu akan menghilangkan kolesterol jahat yang ada pada tubuh kita, janan kita, hati kita, jantung kita jadi bersih. Ya. Walaupun kemudian ketika pas kita melakukan ibadah siam tidak ada perubahan secara fisik. Contohnya saya, ya. Saya ini puasa kok lemu terus ya. Makanya intinya yang penting adalah apa? Janannya sehat, jantungnya sehat, kemudian hati kita juga sehat, sehingga siam kita bisa menjadi junnah untuk mengantarkan kita ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk melaksanakan ibadah siam, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah, dan semoga kita akan bertemu dalam sebuah pintu yang namanya bab ar-royan. Amin ya rabbal alamin. Aku liqul hada astaghfirullah, nasrun minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.